Baik, saya langsung ke Pak Ahmad kalau begitu untuk sekaligus juga menanggapi pernyataan dari Panji tadi. Tapi sebelumnya saya sebenarnya memberikan pernyataan menggantung seberapa jauh peranan yang bisa dimainkan oleh BNPT begitu ya terkait dengan polemik Ponpes Al Zaitun ini. Yang diketahui dari sejak tahun 2011 sebenarnya sudah ada investigasi dari MUI yang kemudian memperlihatkan adanya afiliasi dengan NII. Nah, sejauh mana kajian yang dimiliki oleh BNPT dilakukan sekarang terkait dengan Al Zaitun ini? Pak Ahmad? Halo, oh ya. Ya, silakan Pak Ahmad. Oh, ya. Jadi begini, BNPT itu adalah lembaga non-kementerian di bawah pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan segenap stakeholder terkait, yaitu berkaitan dengan penanggulangan terorisme sebagaimana amanah daripada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018. Juntonya adalah PP nomor 77 tahun 2019. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah Al Zaitun itu terafiliasi dengan NII atau tidak? Ya, memang yang pertama secara genealogi atau historisnya memang Panji Gumilang atau Abdus Salam Panji Gumilang ini memang dulunya sekali lagi terkait atau terafiliasi atau salah satu tokoh daripada NII. Akan tetapi ketika Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 63 atau Undang-Undang Anti Subversif pasca reformasi dicabut, otomatis tidak bisa serta-merta NII itu dikategorikan sebagai terorisme. Tapi apakah itu radikalisme? Nah, kalau kita melihat daripada definisi radikalisme itu adalah suatu ideologi atau paham yang dibangun untuk menginginkan adanya perubahan tatanan sosial politik yang sudah mapan atau menjadi konsensus secara redik, secara mengakar atau secara drastis dengan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Dalam perspektif ini maka bisa diduga kuat paham takfiri yang selama ini dipahami oleh NII ataupun oleh kelompoknya Abdus Salam Panji Gumilang itu memang awalnya mereka ingin mendirikan negara agama atau berdasarkan syariat Islam ataupun khilafah, dan pahamnya adalah takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda. Dari perspektif ini maka dapat dikatakan sebagai kelompok radikal. Tetapi sekali lagi negara kita pasca dicabutnya Undang-Undang Anti Subversif tidak bisa menjangkau ya terkait dengan radikalisme, tetapi bisa kepada terorisme. Nah, sementara untuk bisa menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka harus ada ketetapan pengadilan yang memasukkan NII ya sebagai list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, sebagaimana misalnya kayak Jamaah Islamiyah, Zaman Ansarud Daulah, Zaman Ansarul Khilafah, Zaman Ansarul Tauhid dan lain sebagainya. Sehingga ketika Densus 88 anti teror sebagai eksekutor dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme pernah menangkap 35 tersangka terorisme ex NII yang terafiliasi dengan Al Zaitun, maka bukan karena ex NII-nya, tetapi dia adalah NII dan sudah bergabung dengan Jamaah Ansarud Daulah dan lain sebagainya yang sudah masuk di dalam list DTTOT. Nah, kemudian yang kedua, apakah penanganan Panji Gumilang itu menjadi ranah BNPT? Sejauh ini BNPT tetap peduli, yaitu dilibatkan oleh Kemenko Polhukam untuk melakukan pengawasan atau monitoring, kemudian pendalaman ataupun penyelidikan ya terhadap Al Zaitun terkait dengan dugaan atau indikasi kuat terafiliasi dengan jaringan NII. Nah, akan tetapi tetap penanganannya sejauh ini harus kita serahkan, karena kita kan negara demokrasi yang harus menjunjung tinggi supremasi hukum ya, di mana hukum itu harus benar-benar bisa ada instrumen yang menjamin adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maka penanganan yang pertama yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini Barreskrim Polri mendasari kepada laporan-laporan yang sudah masuk dari masyarakat maupun dari para ex
Al Zaitun maka ya. dengan undang-undang pidana umum. Jikalau nanti ditemukan bukti-bukti pada pidana khusus, maka juga akan dilakukan sebagaimana pasal-pasal di dalam tindak pidana khusus, misalnya kasus TPPU atau mungkin kasus-kasus terkait penggalangan dana tentang undang-undang filantropi dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan formal, yaitu yayasan pondok pesantrennya, yaitu Al Zaitunnya sendiri, karena kan memang selama ini secara kurikulum juga mengikuti Kementerian Agama maupun mengikuti pondok pesantren pondok pesantren di Gontor ya, sehingga untuk keterkaitan dengan NII atau apa, mungkin kalau memang nanti ada bukti-bukti kuat, barangkali nanti polisi juga akan tindak pidana khusus terkait makar dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini yang harus kita perhatikan adalah kami mengkoordinasikan tentang mitigasi bagi para santri yang ada di Yayasan Al Zaitun itu sendiri. Kita akan masuk ke situ Pak Ahmad, karena kemudian sepertinya langkah yang akan diambil oleh pemerintah paling tidak ya bisa kita simpulkan sementara yang harus diselamatkan itu adalah ponpesnya, begitu dipisahkan pimpinannya, ponpesnya tetap akan diambil alih atau akan dikelola dan tidak akan dibukukan, tidak akan dibubarkan. Seperti itu ya arahnya yang kita lihat. Nah, bagaimana menjamin bahwa ajaran-ajaran yang menyimpang dalam tanda kutip, dugaan paling tidak adanya ajaran menyimpang itu tidak terjadi begitu di Ponpes Al Zaitun, terutama terhadap santri-santri yang bersekolah di sana. Itu yang kita akan bicarakan, kita diskusikan selesai pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.